Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Oh, baik semua ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa secara bersama-sama ya. Coba saya minta, coba Mak Awalia pimpin doanya untuk alumni. Sebelum mulai belajar kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Untuk yang nggak masuk hari ini siapa? Masuk semua, Pak. Masuk semua ya, lengkap ya. Oh, emang muridnya cewek semua ya, pesantren sini ya. Kayak pesantren ini ya, kok cewek semua. Oke. Sebelum Bapak mulai materi ini, Bapak pengen sampah-sampah yang ada di depan mohon ambil, terus buku-buku yang tidak berkaitan dengan pelajaran seperti HP, terus yang lainnya jangan diletakkan di atas meja. Ya. Oke. Sekarang nih, tahu nggak apa materi kita? Dari belajar ya, bagus. Materi kita hari ini adalah masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Boleh dicatat, silakan. Biar nggak bingung ya. Terus minggu lalu kan Bapak ada ngajarkan tuh Arab sebelum Islam, Arab pra-Islam, ya kan? Bapak mau tanya dulu nih, apa kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan Bapak minggu lalu tuh? Arab pra-Islam tuh kebiasaannya sebelum datangnya Islam tuh bagaimana? Coba Mary Anjani, apa kebiasaannya Arab pra-Islam? Minum minuman keras, Pak. Betul. Coba Intan? Ya, judi juga ya. Nisa ingat keadaan bangsa Arab pra-Islam tuh gimana? Mainan cewek. Betul. Intan SD ya. Pembunuhan. Betul. Jadi dulu tuh. Gugur anak perempuan. Bapak aku ceritakan ternyata udah ada yang lebih pintar ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi kita ialah tujuannya ialah Bapak dosa tulis ya, kamu sebutkan aja. Nanti tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak sekalian dapat memahami, terus nanti di akhir menceritakan kembali apa yang Bapak ceritakan hari ini. Oke, dengan baik dan benar. Terus materi kita ialah masa ada yang tahu enggak Nabi lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya betul. 12 Rabiul Awal tahun Hijriahnya, ada yang tahu enggak? Betul, berarti suruh belajar kan, berarti dia belajar. Kalau tahun Masehinya ada yang tahu? Tanggal berapa dan tahun berapa? Dicatat ya. Kan tanggal Hijriahnya 12 Rabiul Awal tahun berapa tadi? 571 Masehi, ya kan? Terus tanggal Masehinya tanggal 27 April tahun 571. Ini bukan 70 ya. Ini tahun 570 Hijriah. Sedangkan Masehinya 71 terbalik ya. Ini ya yang benar. Sebelum lahirnya Nabi itu ada kisah yang menarik, yaitu kejadian yang menarik yang mana pada saat itu kan di Mekah itu ada apa? Tempat sucinya umat Islam, yaitu Ka'bah, ya kan? Zaman dulu tuh sebenarnya ada dua tempat suci. Yang pertama untuk umat Kristiani, umat non-Muslim, yaitu namanya itu di Yaman, tempatnya di Yaman. Jadi ketika itu Raja Yaman yang bernama Abraha itu iri, mengapa orang-orang Arab di Yaman malah pergi ke negara lain, ke negara Arab untuk beribadah, sedangkan di negara Yaman itu ada. Irilah Raja Abraha ini. Akhirnya dia pun dengan pikirannya dengan berpikir untuk menanding Ka'bah. Maka Raja Abraha ini menanding Ka'bah dengan membangun gereja yang lebih
mewah lagi, yaitu pintunya dari emas, itu pondasinya atau lantainya dari perak, terus pondasinya tiang itu dari kayu cendana. Pada saat lebih mewah, pokoknya kalau orang nengok tuh lebih bagus lah dari Ka'bah kan, karena terbuat dari emas, dari apapun. Nah, berharap Raja Abraha ini untuk nanti ramai orang-orang yang akan berkunjung ke gereja tersebut. Nama gerejanya itu Al-Qulais. Nama gerejanya. Terus lama-kelamaan malah tidak ada yang datang, makin sepi Yaman ini. Gereja yang dibuat yang begitu megah dari Ka'bah itu malah sepi, tidak ada yang datang. Nah, Raja Abraha makin iri dengan Ka'bah, kok malah makin sepi. Ditambah lagi ada seorang yang menghina gerejanya, yaitu dengan membuang hajat di dalam gereja tersebut. Gereja yang dibangun megah tersebut naik hitam lah kan, naik darah lah Raja Abraha ini. Kemudian besoknya tuh langsung tanpa pikir panjang langsung dia menyerang Ka'bah dengan membawa pasukan gajah, yang mana Raja Abraha itu menunggangi gajah yang sangat besar daripada gajah lainnya. Berangkatlah ke Ka'bah. Namun sebelum sampai ke Ka'bah nih, kan ada tuh di sini Ka'bah, jauh sebelum Ka'bah nih. Dia tuh berhenti di situ untuk istirahat. Di dalam Ka'bah, di dekat Ka'bah itu, dia sudah merampas harta-harta kaum muslim, termasuk 200 ekor untanya milik siapa, pamannya Nabi? Kakeknya Nabi? Direbutnya, dirampaslah harta umat muslim, salah satunya 200 ekor unta Abdul Muthalib. Nah, berharaplah kan dikiranya Raja Abraha ini kan gini, nanti kan kalau aku rampas nih Abdul Muthalib nggak mungkin peduli, dia kan peduli dengan Ka'bah. Tanpa pikir panjang ternyata Abdul Muthalib ini datang ke Raja Abraha dan langsung mengatakan begini ke Raja Abraha, wahai Raja Abraha, kembalikan unta yang Anda jogi tadi, itulah untaku. Terus Raja Abraha ini bilang gini, loh, kenapa kok kamu lebih mengkhawatirkan unta kamu daripada Mekah, daripada Ka'bah, katanya kan. Terus Abdul Muthalib ini jawab, karena unta itu adalah milikku, sedangkan Ka'bah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dialah yang melindunginya. Nah, terus kan di Mekah ini kan tidak ada yang menyangka bahwa akan ada ratusan ribu bahkan ribuan gajah yang datang, tidak ada yang menyangka. Jadi di Ka'bah di Mekah ini tidak ada pengamanan sama sekali, tentara itu tidak ada sama sekali. Jadi seleluasa salah masuk ketika masuk di dekat Ka'bah, dekat pintu gerbang atau apa itu masuk, ternyata gajahnya itu tidak mau masuk ke dalam, malah berputar-putar di lembah yang namanya itu lembah Mubasir. Lembah di Ka'bah putar-putar situ, dia mau maju, padahal dicambuk, dipukul, kena pasukan Raja Abraha itu malah tidak mau masuk dia, berputar-putar gajahnya. Terus ketika itu kaum muslimin yang ada di Mekah justru meninggalkan Ka'bah untuk antisipasi, ya kan, biar nggak kena serangan. Sebelum kaum muslimin pergi, Abdul Muthalib ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kata Abdul Muthalib, doanya seperti ini, ya Allah, kami pergi untuk melindungi kami sendiri, maka Ka'bah ini tolong lindungi karena ini adalah milikmu, ini adalah rumahmu. Maka habis itu Abdul Muthalib langsung pergi ke Ka'bah. Nah, ketika mau pergi atau pasukan Raja Abraha ini mau menyerang Ka'bah, tiba-tiba kan gajahnya tidak mau tuh berputar-putar di lembah Mubasir itu. Tiba-tiba ada sekelompok burung yang jumlahnya ribuan, banyak burung seperti awan terbang yang bergumpal-gumpal mengelilingi dan membawa batu yang sangat panas. Batunya itu kata para ulama itu berasal dari neraka, katanya kan. Terus kita kagetkan lah tuh, batu-batu tersebut dilemparkan kepada siapa? Pasukan Raja Abraha tadi. Nah, setelah barang siapa yang kena batu yang kecil lagi, maka akan langsung mati, langsung binasa. Nah, setelah kejadian itu, burung-burung tadi melemparkan, semua pasukan, bahkan raja-rajanya, bahkan gajah-gajahnya pun mati semua. Nah, kegagalan pasukan gajah menghancurkan Ka'bah merupakan kabar gembira bagi kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abraha dalam menjaga Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Mekah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bahwa nanti ada kejadian yang luar biasa, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Waalaikumsalam. Nah, kejadian ini yang burung ababil itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah apa? An-Nisa. Nah, Nisa tahu ya? Coba bacakan Nisa. Ayat 1 sampai 5-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Bagus, betul ya bacaan Nisa tadi. Tahu enggak artinya? Tidak tahu ya, nih Bapak artikan nih. Nih yang pertama, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Yang tadi itu kan Bapak ceritakan, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan ayat ketiga, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Maka hancurlah tentara gajah tadi. Kehancuran dan kegagalan tentara gajah yang dipimpin oleh Abraham merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Jadi setelah setelah mau menghancurkan Ka'bah namun gagal, maka beberapa saat kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tadi Bapak bilang Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, inilah yang disebut tahun gajah, bertepatan pada penyerangan Gajah Abraha yang dari Yaman tadi karena iri dengan Ka'bah. Ayah Nabi telah meninggal semenjak Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan. Ibunya yaitu Aminah binti Wahab Allah meninggal dunia di kota Yastrib, Madinah dalam perjalanan berdagang. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan Nabi Muhammad, yaitu keturunan Quraisy. Nama Muhammad adalah pemberian dari kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, pas kelahiran Nabi ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menakjubkan. Contohnya seperti kalau kata para ulama itu api di Majusi itu yang tidak pernah padam ribuan tahun padam seketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga langit itu cerah sekali, terang seperti tidak terang seperti siang, namun tidak gelap seperti malam ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Namun juga ada kejadian yang tak kalah hebat, yaitu tanah Arab itu berguncang. Guncangan itu mengakibatkan tidak ada rumah kebun, namun merobohkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah sebagai tanda bahwa Nabi akan lahir. Gitu. Jadi kesimpulannya pada kali ini Bapak dapat simpulkan, yaitu ketika kelahiran Nabi Muhammad itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, yang bahkan kalau kita pikir-pikir itu di luar akal manusia, ya kan? Tidak masuk akal kan, burung membawa batu yang sangat panas dari api, kok bisa nahan itu kan di luar akal. Dan Allah juga mengabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Dan juga kan biasa kita tengok tuh ada acara maulid di tanggal 12 Rabiul Awal tuh, pasti dalam daerah tertentu pasti banyak buah-buahan yang disebutkan, ya kan? Nah, itu katanya sejarahnya itu karena pada saat kelahiran Nabi bahwa pohon-pohon itu berbuah, dan tidak pernah berbuah pun berbuah, makanya semua bergembira atas kelahiran Nabi. Maka di daerah-daerah itu maka menyediakan buah-buahan juga gitu. Terus kan Bapak udah cerita nih panjang lebar nih. Nah kan Bapak pengen satu orang saja, karena waktunya mau habis ya, bentar lagi habis nih. Satu orang saja coba ceritakan, bukanlah apa sih yang kalian dapat dari pelajaran hari ini, ya kan? Nah, tadi kan udah baca Al-Quran, terus merawat dari jawab. Coba Mary Anjani lah, kan murid yang pintar juga kan Mary kan. Coba apa yang Mary dapat dari kesimpulan hari ini? Jadi Nabi Muhammad itu kan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Nah, pada Hijriyah maksudnya Pak. Terus pada kelahiran Nabi ini bertepatan dengan tahun gajah. Nah, pada kelahiran Nabi ini semua yang ada di muka bumi ini berbahagia. Seperti contohnya kayak buah-buahan yang awalnya jarang
Raja Abraha itu mau menyerang Ka'bah? Pengen menghancurkan ya, karena ini dia kan, karena gereja itu tidak ada orang yang mau datang. Terus orang-orang Arab di Yaman malah pergi ke negeri lain untuk beribadah. Dibiarkan, maka dia berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Coba Mak Awalia, bagaimana cara Allah membinasakan pasukan gajah? Menggunakan burung-burung yang membawa batu-batu kerikil. Jika dijatuhkan, maka yang terkena dengan batu tersebut akan mati, Pak. Bagus, berarti semuanya menyimak ya pada hari ini ya. Ya, Pak. Nah, jadi sebelum Bapak tutup, Bapak ingin menyampaikan materi minggu depan, yaitu materinya tentang masa kecil Nabi dalam ibu angkatnya, yaitu siapa ibu angkatnya? Ada yang sudah tahu? Halimatus Iya. menyusuinya ya. Bapak harap kalian belajar dengan giat dan baik, karena minggu depan ini materinya akan Bapak cerita panjang lebar lagi. Nanti Bapak tanya lagi. Minggu depan juga Bapak tanya tentang materi hari ini. Kalau tidak bisa, Bapak hukum. Nah, untuk tugas di rumah, ya Bapak mau kalian tulis cerita singkat tentang masa kelahiran Nabi di kertas, kemudian minggu depan dikumpulkan. Siap ya? Siapa? Oke. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi siapa yang mimpin doa? Aku. Para walia ya. Coba sekarang Mary mimpin doa. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Makasih ya semuanya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berapa menit?